Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bab 1 tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak. Untuk selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ketika membeli suatu barang, kadang konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kualitas atau ukuran yang ditawarkan. Pemerintah melindungi konsumen dengan membuat suatu standar ukuran yang sering disebut dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Setiap barang yang sudah mempunyai label SNI dijamin sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Jika ada penyimpangan ukuran, haruslah tidak terlalu besar. Sebagai contoh, besi dengan ukuran diameter 16 mm yang berstandar SNI mempunyai penyimpangan maksimum sebesar 0,4 mm. Kalimat ini dapat dinyatakan ke bentuk model matematika. Misalnya, X sama dengan diameter besi yang dibeli konsumen. Diameter besi tersebut harus memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak X min 16 kurang dari sama dengan 0,4. Ya, jadi ini bisa dibuat ke dalam model matematika, ke dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan ini merupakan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi di sini ada kalimat penyimpangan maksimum, maka di sini tandanya kurang dari sama dengan 0,4. ya. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama adalah konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Misalkan nilai mutlak X adalah nilai mutlak X dan A suatu bilangan real. Maka jika nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka ini bacanya dari tengah ya, X lebih dari sama dengan min A dan X kurang dari sama dengan A. Ya, jadi ketika soalnya kurang dari sama dengan A, ya, maka penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan min A dan X kurang dari sama dengan A. Jika nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Konsep nilai mutlak X tersebut dapat diperluas pada fungsi nilai mutlak. Misalkan f(x)-nya suatu fungsi dalam variabel X, maka berlaku fungsi nilai mutlak fx, ya, ini dibaca nilai mutlak fx sebagai berikut. Jika nilai mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka ya, ini juga sama membacanya dari tengah, fx lebih dari sama dengan min A dan fx kurang dari sama dengan A. Kemudian yang B, jika nilai mutlak fx lebih dari sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan min A atau fx lebih dari sama dengan A. Ya, jadi konsep pertidaksamaan nilai mutlak itu ada dua ketika
tandanya kurang dari sama dengan atau kurang dari saja, ya, maka di sini juga kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Kalau misalkan soalnya tidak ada sama dengannya, maka penyelesaiannya adalah ini. Kemudian kalau tandanya lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya ada dua, di sini ada ataunya, ya. Gitu. Kemudian bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak, ada beberapa bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Yang A yaitu nilai mutlak fx lebih dari c. Kemudian yang B nilai mutlak fx lebih dari sama dengan c. Nilai mutlak fx kurang dari c. Kemudian yang D nilai mutlak fx kurang dari sama dengan c. Kemudian yang E nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Yang F nilai mutlak fx lebih dari sama dengan nilai mutlak gx. Kemudian yang G nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx. Yang H nilai mutlak fx kurang dari sama dengan nilai mutlak gx. Yang I nilai mutlak fx lebih dari gx. Yang J nilai mutlak fx lebih dari sama dengan gx. Yang K nilai mutlak fx kurang dari gx. Kemudian yang L nilai mutlak fx kurang dari sama dengan gx. Di sini ada beberapa 3 kelompok, ya. Kelompok yang pertama di sini di ruas kanannya adalah C, ya. Dengan C-nya adalah bilangan real. Kemudian kelompok yang kedua di tengah ini di ruas kanannya adalah nilai mutlak gx, ya. Ruas kanannya nilai mutlak gx. Kemudian kelompok yang ketiga di sini ruas kanannya adalah gx dengan fx atau gx-nya merupakan fungsi dalam variabel x. Di sini nanti ada beberapa penyelesaian tergantung bentuk umumnya masing-masing. Contohnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak x min 2 lebih dari sama dengan 3. Ya, di sini berarti bentuk umum yang kelompok 1, ya, yaitu kalau di sini lebih dari sama dengan, kemudian di sini ada 3, maka ini 3-nya adalah C. Kemudian x min 2-nya adalah fx. Maka karena di sini lebih dari sama dengan C, ya, maka di sini menggunakan bentuk umum yang B, ya, yaitu jika nilai mutlak fx lebih dari sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan min A atau fx lebih dari sama dengan A. Ya, di sini ada konsepnya. Ketika soalnya menggunakan lebih dari, ya, maka penyelesaiannya dikasih atau, ya. Kalau soalnya menggunakan lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kalau di sini lebih dari, maka di sini kurang dari, kemudian sebelah kanannya lebih dari, tidak ada sama dengannya. Kalau soalnya di sini lebih dari sama dengan, maka menggunakan sama dengan. Sehingga diperoleh nilai mutlak x min 2 lebih dari sama dengan 3. Ya, dengan A-nya adalah 3, kemudian fx-nya x min 2. Ya, ingat penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan min A atau fx lebih dari sama dengan A. Fx-nya yaitu x min 2, kemudian di sini kurang dari sama dengan, karena di sini min A, ya, dengan A-nya adalah 3, maka di sini dikasih min, ya, sesuai dengan penyelesaiannya atau rumusnya, ya, min 3. Kemudian atau, ya, dari sini atau fx-nya yaitu x min 2, ya, di sini karena soalnya x min 2, maka fx-nya adalah x min 2. Kemudian lebih dari sama dengan A, ya, A-nya yaitu 3. Langkah selanjutnya adalah mencari x,
Ya. Karena di sini x min 2 kurang dari sama dengan min 3, maka x-nya kurang dari sama dengan min 3 plus 2. Jadi min 2 pindah ruas ke kanan jadi plus. Kemudian yang sebelahnya x min 2 lebih dari sama dengan 3. Karena mau mencari x, maka x lebih dari sama dengan 3 plus 2. Jadi min 2 pindah ke kanan, maka di sini plus 2. Selanjutnya min 3 tambah 2 yaitu min 1, kemudian 3 tambah 2 adalah 5. Maka penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 1 atau x lebih dari sama dengan 5. Itu contoh yang pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak x min 2 lebih dari sama dengan 3. Kalau di sini soalnya menggunakan kurang dari, maka menggunakan konsep yang pertama, yaitu penyelesaiannya adalah x, ya di sini membacanya dari tengah, x lebih dari sama dengan min a dan x kurang dari sama dengan a. Kemudian contoh yang kedua, tentukan penyelesaian nilai mutlak 2x plus 1 kurang dari nilai mutlak 2x min 3. Di sini kedua ruas menggunakan nilai mutlak, maka konsep atau bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak yang digunakan adalah kelompok yang tengah atau kelompok yang kedua. Di sini kedua ruasnya ada nilai mutlaknya. Ya, di sini menggunakan kurang dari, maka bentuk umum yang G, ya, yang G. Untuk penyelesaiannya sama ya, ketika lebih dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, yaitu penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nilai mutlak 2x plus 1 kurang dari nilai mutlak 2x min 3. Ya, maka di sini bisa dikuadratkan kedua ruas. Jadi nilai mutlak 2x plus 1 kuadrat kurang dari nilai mutlak 2x min 3 kuadrat. Ya. Ingat sifat nilai mutlak x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Jadi di sini nilai mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat, maka di sini nilai mutlaknya hilang, ya, menjadi 2x plus 1 kuadrat kurang dari 2x min 3 kuadrat. Ya, 2x plus 1 kuadrat kurang dari 2x min 3 kuadrat. Kemudian ingat, masih sama seperti menyelesaikan persamaan nilai mutlak menggunakan rumus a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b. Ya, yaitu a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b. Ya, karena di sini 2x min 3 kuadrat di ruas kanan yaitu plus, maka kita pindah ke ruas kiri jadi min. Ya, min dalam kurung 2x min 3 kuadrat, ingat masih dikurung ya. Ini pindah ruas ke kiri karena kita mau menyelesaikan penyelesaiannya, ya. Jadi kita pindah ruas ke kiri dulu seperti menyelesaikan persamaan nilai mutlak pada pertemuan sebelumnya. Ya, di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi min di sininya. Kemudian kita gunakan rumus a kuadrat min b kuadrat. Dengan a-nya adalah 2x plus 1, kemudian b-nya 2x min 3. Maka hasilnya yaitu dalam kurung, ya, di sini ada dua kurung. Ini yang a plus b, ya, yang kurung pertama a plus b, kemudian kurung yang kedua a min b. Jadi a-nya adalah 2x plus 1 plus dalam kurung 2x min 3 a plus b kali 2x plus 1 a min b, yaitu 2x plus 1 min dalam kurung 2x min 3. Ya, di sini menggunakan kurang dari 0, ya, karena tadi sudah pindah ke ruas kiri. Ya, kurang dari 0.
Kemudian kita buka kurungnya masing-masing. Di sini 2x plus 1, kemudian 2x min 3 juga kurungnya dibuka menjadi 2x plus 1 plus 2x min 3 dikali 2x plus 1. Nah, di sini ada min, kemudian kurungnya adalah 2x min 3. Maka ketika kurungnya dibuka, 2x menjadi min 2x, kemudian min 3 menjadi plus 3 karena kurungnya sudah dibuka, maka di sini plus 3. Kemudian kita selesaikan, 2x tambah 2x adalah 4x, kemudian 1 min 3 yaitu min 2. Kemudian kurung yang sebelah kanan ini, 2x min 2x adalah 0, 2x min 2x adalah 0. Kemudian 1 ditambah 3 adalah 4. Ya, 0 tambah 4 yaitu 4. Maka hasilnya adalah dalam kurung 4x min 2 kali 4 kurang dari 0. Nah, di sini masih pertidaksamaan. Ya. Masih pertidaksamaan. Kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah pembuat 0. Ya, maksudnya di sini kita sama dengankan 0. Ya, karena di sini masih menggunakan kurang dari 0. Ya, maka kita pembuat 0 menjadi sama dengan 0. Kemudian di sini ada perkalian, ya, dikali 4. Kurungnya ini masing-masing dikalikan 4, jadi 4x kali 4 adalah 16x, min 2 kali 4 adalah min 8. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mencari x. 16x min 8 sama dengan 0. Karena mau mencari x, maka min 8 pindah ruas kanan jadi plus 8. Maka x-nya sama dengan setengah. Setengah dari mana? 8 per 16. Ya, disederhanakan menjadi 1/2 atau setengah. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Ya, setelah mencari x di sini, ya, kita buat garis bilangan. Ya, di mana garis bilangan kita gambar seperti ini, kemudian ada setengah, kemudian di sini bulat penuh atau bulatan berlubang dipengaruhi oleh yang tadi ini, ya, hasil pertidaksamaannya. Karena di sini kurang dari, ya, tidak ada sama dengannya, ya, maka bulatannya berlubang. Ya, jadi kalau tidak ada sama dengannya, ya, di sini tidak ada sama dengannya, maka bulatannya adalah berlubang. Jadi setengah ini bulatannya berlubang. Kemudian di sini dibagi dua daerah. Daerah yang sebelah kiri, yaitu setengahnya di sebelah kiri, ya. Misalkan bilangan sebelah kiri setengah adalah 0, min 1, min 2 dan lain-lain, ya. Kemudian bilangan di sebelah kanan misalkan adalah 1, 2, 3 dan lain-lain, ya. Di sini untuk menentukan bilangannya terserah, ya. Misalkan saya menggunakan 1, 2, 3, kemudian sebelah kiri 0, min 1, min 2 dan seterusnya, ya. Di sebelah kiri. Setelah itu, kenapa ini menjadi min? Ya, jadi daerah yang sebelah kiri misalkan kita substitusikan yang gampang min 1, ya. Min 1. Ya, di sini min 1. Kemudian min 1 ini kita substitusi, ya. Yang tadi pertidaksamaannya di sini 4x min 2 kali 4. Jadi x ini diganti min 1. Ya, 4x min 2x kali 4 sama dengan 4 kali min 1 min 2 dikurung, ya, kemudian dikali 4, hasilnya adalah min 24. Jadi 4 kali min 1 min 4, min 4 min 2 min 6, min 6 kali 4 min 24. Ya, kemudian kita misalkan lagi untuk x-nya yaitu min 2. Jadi x ini kita ganti min 2. Maka 4 kali min 2, min 2 dalam kurung, ya, di kurung ini dikalikan 4. 4 kali min 2, min 8, min 8, min 2 adalah
min 10. Min 10 kali 4 hasilnya adalah min 40. Ya, dan seterusnya di sebelah kiri setengah ketika disubstitusikan angkanya itu selalu hasilnya adalah negatif. Ya, itu akan selalu negatif, maka daerah yang di sebelah kiri setengah ini adalah min. Karena ketika disubstitusi angka berapapun di sebelah kiri setengah hasilnya negatif, maka di sini negatif, ya. Kemudian sebelah kanannya setengah misalkan adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan kita substitusi 1 ke dalam 4x min 2 dalam kurung, ya, dikali 4, hasilnya adalah dalam kurung 4 kali 1 min 2 kali 4 sama dengan 8. 4 kurangi 2 adalah 2, 2 kali 4 8. Di sini juga hasilnya selalu positif ketika disubstitusi angka yang sebelah kanannya setengah, ya, itu akan hasilnya selalu positif, ya, di sini. Maka daerah yang sebelah kanannya setengah bertanda positif, ya. Jadi tadi untuk bulatan penuh atau berlubang itu dipengaruhi tadi dari persamaan ini. Kalau ada sama dengannya maka bulatannya penuh. Kalau tidak ada sama dengannya, ya, di sini seperti contoh yang kedua tidak ada sama dengannya, maka di sini bulatannya berlubang. Kemudian selanjutnya kenapa arahnya ke kiri atau arahnya itu yang negatif? Ya, karena di sini dari perbedaan yang ini tadi yaitu kurang dari 0. Ya, karena di sini kurang dari 0, maka arah yang diminta adalah yang negatif. Ingat ya, yang namanya kurang dari 0 itu pasti negatif. Kalau tandanya lebih dari 0, maka arahnya yang diminta adalah yang positif atau daerah yang diminta adalah yang positif. Karena di sini di dalam perbedaan ini kurang dari 0, maka daerah yang diminta itu adalah yang negatif, ya. Ini arahnya ke kiri, ya, ke kiri. Kirinya mana? Yaitu kirinya setengah. Maka penyelesaiannya adalah x kurang dari setengah, karena ada di sebelah kirinya setengah, jadi kurang dari setengah, ya. Gitu. Jadi penyelesaian nilai mutlak 2x plus 1 kurang dari nilai mutlak 2x min 3 adalah x kurang dari setengah. Jadi kalau dibaca ini x kurang dari setengah. Kemudian tidak ada sama dengannya karena bulatannya berlobang. Kalau di sini arahnya ke kanan, maka tandanya ini berarti x lebih dari setengah. Kalau misalkan arah panahnya atau daerahnya adalah ke positifnya, maka di sini lebih dari. Karena di sini gambarnya ke kiri, ya, ke daerah negatif, maka di sini x kurang dari setengah. Lanjut contoh yang ketiga, yaitu nilai mutlak 4x min 6 kurang dari 3x plus 4. Ya, ini bentuk umum kelompok yang ketiga, ya, di sini. Ya, ruas kanannya adalah gx, tidak ada nilai mutlaknya seperti kelompok yang kedua di tengah ini. Nah, di sini gx-nya adalah 3x plus 4, kemudian fx-nya adalah 4x min 6. Ini tandanya kurang dari. Maka bentuk umum yang K, yaitu nilai mutlak fx kurang dari gx. Ini, ya. Langkah pertama yaitu kita pembuat 0 nilai mutlak, ya. Yang di pembuat 0 nilai mutlak itu adalah yang ada nilai mutlaknya, yaitu 4x min 6. Ya. Pembuat 0 nilai mutlaknya adalah 4x min 6. Kemudian di sini
karena pembuat 0, maka yang ada nilai mutlaknya ini, yang di pembuat 0 yang ada nilai mutlak ya. Nilai mutlak 4x min 6 sama dengan 0. Kita cari x-nya. Ya, kita cari x-nya, maka menjadi 4x min 6 sama dengan 0. Kemudian x-nya ketemu 3/2. Ya, kita gunakan sifat yang nilai mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat, maka di sini nilai mutlaknya hilang ya. Itu. 4x min 6 sama dengan 0, maka x-nya adalah 3/2. Kemudian ada dua daerah ya. Dua daerah yaitu 3/2, yang daerah kiri sama daerah kanan. Daerah kiri dan daerah kanan. Yang daerah sebelah kiri yaitu x kurang dari sama dengan 3/2, kemudian daerah yang sebelah kanan x lebih dari sama dengan 3/2. Ya, di sini bulatannya penuh ya, penuh. Karena ini ibaratnya x-nya ya, x-nya sama dengan 3/2. Ya, x-nya sama dengan 3/2. Tuh. Atau seperti yang ini ya. Nih, 3/2 dipisah di dua daerah, daerah kiri dan daerah kanan. Yang daerah kiri x kurang dari sama dengan 3/2, daerah kanan x lebih dari sama dengan 3/2. Ya. Lanjut, karena tadi ada dua daerah, maka untuk interval ya, atau interval ya, di sini juga bisa disebut interval yang x kurang dari sama dengan 3/2 atau interval x lebih dari sama dengan 3/2. Kita selesaikan dulu yang interval x kurang dari sama dengan 3/2 ya. Untuk interval x kurang dari sama dengan 3/2 tadi soalnya yaitu nilai mutlak fx min 6 kurang dari 3x plus 4. Jadi nilai mutlak ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep nilai mutlak. Jadi intervalnya adalah x kurang dari sama dengan 3/2, maka kita gunakan konsep nilai mutlak yang paling bawah ini. Yang namanya x kurang dari sama dengan 3/2 berarti memenuhi x kurang dari 0. Ya, x kurang dari 0 ya. Karena di sini memenuhi x kurang dari 0, maka menjadi min x. Maka ketika nilai mutlak 4x min 6 berubah menjadi min dalam kurung 4x min 6. Ya, dengan menggunakan konsep nilai mutlak. Kemudian ini soalnya yang tadi nilai mutlak 4x min 6 kurang dari 3x plus 4, maka nilai mutlak ini berubah menjadi min dalam kurung 4x min 6 ya, kurang dari 3x plus 4. Jadi min ini dari konsep nilai mutlak ya, karena x-nya kurang dari 0. Karena tadi intervalnya adalah x kurang dari sama dengan 3/2 ya, maka memenuhi yang bawah, konsep nilai mutlak yang bawah. Kemudian kurungnya kita buka menjadi min 4x plus 6. Jadi 4x kali min 4x, kemudian min 6 kali min jadi plus 6. Ya, kemudian kita kelompokkan yang ada variabelnya di ruas kiri. Ini yang di ruas kanan 3x plus 4, yang ruas kiri adalah nilainya adalah min 4x plus 6 ya, min 4x plus 6. Kemudian kumpulkan yang ada variabel x-nya ya, di ruas kiri, maka menjadi min 4x min 3x ya. 3x ini pindah ruas kiri jadi min 3x. Kemudian yang 6 ini pindah ruas ke kanan jadi min 6. Maka min 4x min 3x kurang dari 4 min 6. Hasilnya yaitu min 7x kurang dari min 2. Min 4x min 3x adalah min 7x, 4 min 6 adalah min 2.
Kemudian kita cari X-nya ya. Maka X lebih dari min 2 per min 7. Ya, tadinya di sini kurang dari menjadi lebih dari. Kenapa dibalik? Karena dibagi negatif. Jadi ketika pembaginya di sini negatif, maka tandanya dibalik, yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari, atau yang di sininya ketika lebih dari maka menjadi kurang dari, atau ketika di sininya kurang dari sama dengan, maka di sini menjadi lebih dari sama dengan. Ya, jadi ketika tandanya dibalik, ya maka syaratnya dibagi dengan negatif ini. Ya. Kemudian min dibagi min plus, maka hasilnya adalah 2 per 7. Menjadi X lebih dari 2 per 7. Nah, di sini ada interval X kurang dari sama dengan 3 per 2. Kemudian hasil di sini X lebih dari 2 per 7. Kita gambar ke dalam garis bilangan, di mana 2 per 7 dengan 3 per 2 itu lebih kecil 2 per 7. Maka 2 per 7 ini di sebelah kiri dari 3 per 2. 3 per 2 di sebelah kanan, kemudian 2 per 7 di sebelah kiri. Ya, untuk menggambar di sini yang kecil dulu, ya, di sebelah kiri, baru yang besar sebelah kanan. Kemudian 2 per 7 di sini bulatannya, ya, seperti yang tadi, bulatannya penuh atau berlubang. Di sini bulatannya berlubang. Ya, bulatannya berlubang karena X lebih dari 2 per 7, tidak ada sama dengannya. Ya, 2 per 7 berlubang. Bulatannya penuh, yang 3 per 2. Di sini kita lihat intervalnya ada sama dengannya, bulatannya penuh. Maka 3 per 2 di sini bulatannya penuh. Kemudian X lebih dari 2 per 7, yang namanya lebih dari, maka kan arahnya ke kanan. Ya, lebih dari 2 per 7, maka arahnya ke kanan. Kemudian X kurang dari sama dengan 3 per 2. Kurang dari berarti arahnya ke kiri. Ya, ini ke kiri. 3 per 2. Kemudian hasil irisannya, ya, irisannya dari arah ke kanan kemudian ke kiri, ya, maka hasilnya adalah di sini yang diarsir, ya, maksudnya bisa memenuhi kedua interval, ya, nggak mungkin ada di sini daerah ini, apalagi ini, ya. Jadi yang memenuhi kedua interval ini adalah di tengah yang kita arsir ini, ya. Maka irisan X lebih dari 2 per 7 dan X kurang dari sama dengan 3 per 2 itu ada di arsiran ini antara 2 per 7 sampai 3 per 2. Maka kita tulis menjadi X lebih dari, kita baca dari tengah, ya, X lebih dari 2 per 7 dan X kurang dari sama dengan 3 per 2. Ya, di sini tidak ada sama dengannya X lebih dari 2 per 7 karena bulatannya berlubang. Kalau ini bulatannya penuh, ya, sesuai dengan keterangan tadi, bulatan penuh atau bulatannya berlubang, ya. Tadi dipengaruhi oleh tandanya ini. Kalau ada sama dengannya maka bulatannya penuh, kalau ada sama dengannya ini, kalau seperti ini. Kalau tidak ada sama dengannya maka bulatannya berlubang. Maka hasil irisannya adalah X lebih dari 2 per 7 dan X kurang dari sama dengan 3 per 2. Ya, ini irisan yang pertama. Kemudian interval yang kedua yaitu X lebih dari sama dengan 3 per 2. Ya, tadi kan X kurang dari sama dengan 3 per 2 itu yang interval yang sebelah kiri. Sekarang kita selesaikan yang sebelah kanan, X lebih dari sama dengan 3 per 2. Untuk interval X lebih dari sama dengan 3 per 2, maka nilai mutlak 4X min 6 sama dengan 4X min 6. Jadi tetap positif, ya, sesuai dengan konsep nilai mutlak, ya. Maka gunakan yang atas yaitu X lebih dari sama dengan 0. Di sini menjadi positif X-nya.
ya. Jadi nilai mutlak 4x min 6 itu positif. 4x min 6 maksudnya di sini tidak ada negatifnya ya di sini. Kalau yang interval yang pertama di sini ada negatifnya karena syaratnya x kurang dari sama dengan 3/2 itu masuk x kurang dari 0. Kalau di sini interval x lebih dari sama dengan 3/2 maka memenuhi syarat x lebih dari sama dengan 0. Kemudian di sini soalnya yaitu nilai mutlak 4x min 6 kurang dari 3x plus 4. Jadi nilai mutlak ini menjadi 4x min 6 ya, kurang dari 3x plus 4. Kemudian masih sama kita kumpulkan x-nya di ruas kiri ya. Yang ini 4x, kemudian 3x pindah ruas kiri menjadi min 3x. Kemudian 4 ditambah min 6 pindah ruas ke kanan jadi 6, 4 tambah 6. 4x min 3x adalah x. Ya, kemudian kurang dari 10, 4 tambah 6 adalah 10. Masih sama, kita gambar ke dalam garis bilangan. Interval x lebih dari sama dengan 3/2 ya. Maka di sini bulatannya penuh. Yang 10 bulatannya berlubang karena di sini tidak ada sama dengannya yang 10. Kemudian 3/2 ada sama dengannya, maka ini bulatannya penuh. Tandanya yaitu lebih dari sama dengan, maka arahnya ke kanan. Ini ya, arahnya ke kanan. Kemudian kurang dari 10, kurang dari 10 arahnya ke kiri. Ya. Maka irisan dari x kurang dari 10 dan x lebih dari sama dengan 3/2 adalah x lebih dari sama dengan 3/2 dan x kurang dari 10. Ya, irisannya ini. Dari interval x lebih dari sama dengan 3/2 dan x kurang dari 10 adalah x lebih dari sama dengan 3/2 dan x kurang dari 10. Ini irisan yang kedua. Ya, atau langkah yang kedua. Kemudian dari irisan yang pertama ya, ini irisan pertama, kemudian irisan kedua kita gabungkan ya, gabungan dari penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 adalah x lebih dari 2/7 dan x kurang dari 10. Dari mana? Dari gambar berikut ya. Ini penyelesaian yang pertama, gambar yang pertama ini tadi, yang ini ya, yaitu antara 2/7 sampai 3/2. Dengan 2/7 nya arahnya ke kanan, kemudian 3/2 arahnya ke kiri. Kemudian yang ini 3/2 sampai 10, 3/2 arahnya ke kanan, 10 arahnya ke kiri ya, ini. Kemudian kita gabung ya dari gambar yang satu dan gambar yang kedua, maka hasilnya adalah gambar yang paling bawah ini. Kita gambar yang pertama yaitu 2/7 sampai 3/2. Kemudian ini bulatannya berlubang, ini penuh 3/2. 3/2 kita luruskan ya. Ibaratnya kita sesuaikan dengan yang penyelesaian pertama ya. Jadi lurus biar mudah untuk menggabungkannya. Ya, kemudian 2/7 itu paling kiri ya, 3/2 itu di tengah, 10 yang paling kanan karena ini yang paling besar. Jadi yang paling kanan yang paling besar, yang kiri adalah yang paling kecil. Dari gabungan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 dihasilkan gambar berikut ya. Di sini 2/7 bulatannya berlubang, kalau 10 juga sama berlubang, maka hasil gabungannya adalah antara 2/7 sampai 10. Ya, 2/7 sampai 10 dengan bulatannya berlubang semua ya, dari penyelesaian 1 kemudian penyelesaian 2. Jadi himpunan penyelesaian nilai mutlak 4x min 6 kurang dari 3x plus 4 adalah, ini bacanya x di mana ya, x di mana, kemudian langsung dibaca ke tengah, x di mana
X lebih dari 2/7 dan X kurang dari 10. Ya, saya ulangi lagi, membahasnya adalah X di mana X, ya, X di mana, ini garis ini membacanya di mana, X di mana X lebih dari 2/7 dan X kurang dari 10. Ya, ini adalah penyelesaiannya dari contoh yang terakhir, ya. Ya, demikian penjelasan untuk bab 1 yang terakhir, ya, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Ini bab 1 berarti kita sudah selesai, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita latihan soal dan langsung ulangan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.